Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa lagi untuk membahas tema-tema terkait dengan perencanaan pembelajaran. Teman-teman yang berbahagia, pada sesi kali ini kita akan belajar membahas tentang pembuatan program tahunan dan juga program semester. Oke ya. Sebelum lebih jauh kita mempraktekkan tentang bagaimana caranya membuat program tahunan dan juga program semester. Terlebih dahulu kita akan mengkaji bersama apa itu program tahunan. Nah, yang dimaksud dengan program tahunan sendiri adalah rencana umum pelaksanaan pembelajaran yang berisi rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran. Ya, saya ulangi, untuk pengertian dari PROTA sendiri adalah rencana umum pelaksanaan pembelajaran yang berisi rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran, di mana program tahunan ini perlu untuk dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran, karena program tahunan merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti halnya program semester, silabus, dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kalau teman-teman ingin mengajar, nanti teman-teman dituntut untuk membuat perencanaan di setiap pertemuan. Pertemuan pertama teman-teman akan isi dengan kegiatan apa, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, langkah-langkah perencanaan yang detail itu kita kenal dengan RPP. Di mana RPP ini merupakan turunan dari silabus, dan juga pengembangan silabus itu setelah adanya program, setelah kita membuat program semester. Kemudian program semester itu kita buat setelah kita membuat program tahunan. Nah, jadi program tahunan ini yang pertama kali kita buat sebelum kita membuat promes, silabus, dan juga RPP. Ya, itu terkait dengan pengertian program tahunan. Nah, selanjutnya bagaimana sih langkah-langkah dalam perancangan program tahunan? Nah, kalau kita ingin merancang PROTA atau program tahunan itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita perlu menelaah jumlah tema, atau kalau dalam hal ini jumlah kompetensi dasar pada satu kelas. Nah, di sini di contoh ini saya memberikan contoh kita mensimulasikan, ya, saya mensimulasikan kita mengajar kelas 10. Di kelas 10 materi pokoknya untuk KD pertama itu adalah surat Al-Hujarat ayat 49 dan juga ayat 10. Nah, kemudian di kompetensi dasarnya itu ada 4. Kalau kita lihat itu yang namanya KI itu kan ada 4. Kemudian KD itu turunan dari KI, maka totalnya juga ada 4. Nah, kemudian kita juga harus menghitung jumlah minggu efektif atau jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Nah, untuk penetapan minggu ini kemarin sudah kita simulasikan, ya, kita sudah menghitung. Kemudian mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam ke dalam kompetensi dasar yang sudah ada. Nah, ini sebenarnya untuk program tahunan ini pada pertemuan yang lalu di video saya sebelumnya sudah saya, kalau kemarin itu di akhir itu saya coba menghitung alokasi waktunya. Jadi kurang lebihnya sama, ya, untuk pembuatan program tahunan ini. Jadi di sini kita tentukan dulu, kita tuliskan dulu kompetensi dasarnya, jumlahnya ada berapa, kemudian kita buat alokasi waktunya.
yang perlu teman-teman perhatikan dalam pembuatan program tahunan ini, teman-teman kalau teman-teman mengajar di SMA, teman-teman harus mengurutkan distribusi kompetensi dasarnya. Oke, yaitu terkait dengan kompetensi dasarnya. Kemudian dalam menyusun program tahunan ini, komponen apa saja yang harus ada? Pertama adalah komponen identitas. Untuk komponen identitas itu mulai dari satuan pendidikan, kemudian kelas, kemudian muatan pembelajaran atau mata pelajarannya, kemudian ada juga tahun pelajaran. Nah, untuk di sini program tahunan, misalnya ini satuan pendidikannya SMA mana ini karena saya ambil contoh yang SMA ya, ini SMA mana. Kemudian kelasnya kelas berapa? Kelas 10. Mata pelajaran apa? Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemudian tahun ajarannya adalah 2021-2022. Kemudian untuk format isiannya karena kita mensimulasikan untuk program tahunan jenjang SMA, maka di sini kita menggunakan KD. Nanti kalau teman-teman mengajar di di SD untuk mata pelajaran yang tema dan subtema itu nanti mungkin menggunakan istilah tema dan subtema, ya itu nanti beda. Tapi kalau teman-teman mengajarnya mata pelajaran pendidikan agama, insya Allah semua menggunakan format yang seperti ini, ya bisa menggunakan format yang seperti ini. Kompetensi dasarnya apa? Kemudian untuk komponen format isian yang berikutnya adalah alokasi waktu. Jadi kalau kita membuat rota, yang penting itu ini untuk identitas pasti, kemudian untuk isiannya itu yang penting ada KD di sini ya, kompetensi dasar ini dan juga alokasi waktunya. Oke ya, itu untuk pembuatan program tahunan. Oke. Terkait dengan program tahunan ini, sebenarnya guru diberikan kebebasan untuk menentukan format yang digunakan. Ya, nanti formatnya itu bebas ya. Yang penting sekali lagi identitas dan juga format isiannya itu terisi. Ya, tadi kalau format isian yang penting ada, kalau kita ada kompetensi dasar dan juga ada alokasi waktu. Kemudian untuk nomor, untuk materi pokok ini sebenarnya boleh kita isikan dan juga boleh tidak kita isikan. Itu terkait dengan penulis atau pembuatan program tahunan. Oke ya. Jadi kalau teman-teman melihat kok ada program tahunan, ada prota, tapi formatnya tidak sama dengan ini, bagaimana? Tidak masalah, karena yang terpenting adalah kompetensi dasarnya ada dan juga alokasi waktunya juga ada. Oke, kita akan coba mensimulasikan ya, membuat program tahunan. Di program tahunan ini sekali lagi yang paling penting adalah kita sudah menghitung minggu efektifnya. Untuk minggu efektif pada pertemuan yang lalu kita simulasikan, sudah kita simulasikan. Contohnya ada berapa kemarin itu untuk pekan efektifnya. Ya, kita coba lihat. Oke, kita lihat pekan efektifnya kemarin ada, ada di sini ya. Oke, di analisis alokasi waktu kemarin, ini saya ambil contoh ya. Ini contoh saja, ini kemarin kan penghitungannya belum kita maksimalkan. Ini untuk semester 2, misalnya di sini ada 45 jam. Oke, di sini 45 jam pelajaran. Atau ini kan untuk semester genap ya. Misalnya untuk yang semester ganjil, karena ini program tahunan, maka harus ada analisis alokasi waktu untuk 1 tahun ya, bukan 1 semester. Kalau yang kemarin kan kita coba menghitungkan 1 semester, misalnya di 1 tahun. Di 1 tahun ini ada 100 jam pelajaran, misalnya ya, total 1 tahun.
Karena untuk yang kemarin saja ada 45, misalnya untuk semester ganjilnya ada 55 atau 65 dan seterusnya. Nanti tinggal kita hitung saja. Nah, di kompetensi dasar teman-teman, di sini saya tuliskan kompetensi dasarnya KI 1.1, 2.1, 3.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3. Sebenarnya untuk kompetensi dasar ini boleh kita hanya tuliskan KI 3 dan KI ataupun KI 4 saja, atau hanya KI 3-nya saja. Jadi boleh seperti ini formatnya. Teman-teman menuliskan lengkap, boleh, atau boleh teman-teman sederhanakan. Misalnya saya nggak pengen ribet lah, cuma ini saja misalnya. KI 3-nya saja yang saya tuliskan. Atau KI 3 dan KI 4 boleh, nggak boleh. Atau cuma seperti ini saja, KI 3-nya saja, KI 4-nya tidak saya tuliskan. Boleh, enggak? Boleh. Oke ya, untuk kompetensi dasarnya boleh teman-teman cuma masukkan KI 3 saja. Atau semua dituliskan seperti yang saya contohkan ini juga saya persilahkan. Oke ya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kan untuk KI 1 dan KI 2 atau turunannya KD 1 dan KD 2 itu pelaksanaan pembelajarannya kan tidak tidak terputus hanya pada pembelajaran di kelas saja, tetapi bisa dilakukan di luar kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke ya. Bahkan di luar kelas pun bisa, di luar jam pelajaran pun bisa untuk dilaksanakan untuk kegiatan KD 1 dan KD 2 ini. Oke ya. Nah, kemudian di sini yang KD 4-nya kok ada 3. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ini maksudnya apa? Kalau kita mengajar di sekolah ya teman-teman, karena berbeda dengan yang mengajar di madrasah, kalau di madrasah itu kan mata pelajarannya berdiri sendiri. Mata pelajaran Quran hadis, mata pelajaran akidah, mata pelajaran akidah akhlak, kemudian fikih, kemudian ada SK itu kan berdiri sendiri. Tetapi di sekolah itu kan berdiri semua mata pelajaran itu jadi satu menjadi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, oleh karena itu di materi PAI itu biasanya dia dipisah-pisah. Ada ini misalnya ya. Yang pertama, ini aspeknya adalah aspek Al-Qur'an. Kemudian di materi kedua itu aspeknya adalah akidah akhlak. Oke ya, itu untuk materi yang ada di sekolah. Nah, biasanya untuk aspek Al-Qur'an itu ada 3 dia. KD 4-nya itu ada 3. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 itu ada ada 3, Mak. Yang pertama itu membaca, kemudian mendemonstrasikan hafalan, kemudian yang ketiga menyajikan hubungan antara materi yang kita ajarkan dengan penerapannya. Itu untuk aspek Al-Qur'an. Maka untuk aspek Al-Qur'an itu biasanya KD 4 itu ada 3. Ya, ini KD 4-nya ada 3. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Apakah kalau kita bandingkan dengan yang aspek akidah. Aspek akidah itu 1.3, 2.3, 3.3, 4-nya juga 1. 4-nya 4.3. Nah, beda ya. Kalau tadi KD 4-nya ada 3. Kalau yang selain aspek Al-Qur'an itu KD 4 biasanya hanya ada 1 saja. Ini untuk aspek akidah, di sini kemudian aspek akhlak pun sama. Nah, oke ya, ini yang KD 4 hanya ada 1. Oke, ini terkait dengan komponen yang ada di dalam isian RPP. Jadi silahkan teman-teman boleh menuliskan semua KD-nya, KD 1 sampai KD 4, atau cuma KD 3 dan KD 4-nya, atau cuma KD 3-nya saja. Oke ya, nah kemudian yang perlu teman-teman perhatikan sebenarnya di program tahunan, kalau teman-teman mengajar di SMA ya, terutama kalau di madrasah saya rasa tidak ada tidak ada, sudah diurutkan. Nah, di sini perhatikan. Karena kita mengajar program tahunan, ini kan nanti kita buat pemetaan berdasar di tahun ajaran yang berlangsung, itu kita urutkan sekalian. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan 1.1, 2.1, 3.1, 4.1. Sementara di materi yang kedua, materi pokok yang kedua tentang Asmaul Husna itu tidak
1.1, 1.2, 2.2, kemudian tidak 3.2, tidak 4.2. Kenapa? Nah, di sini coba teman-teman perhatikan. Kalau di sini 2.1, di sini 2.3. Artinya kita melompat. Kenapa tidak yang 2 titik, ya kenapa yang tidak titik 1.2, 1.2, 2.2, 3.2? Kenapa kita melompat ke yang 1.3? Begitu juga yang di materi ketiga, ada berpakaian. Ini setelah 4 titik, ini setelah urutan 3, kita masuk ke urutan 5. 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. Kenapa demikian? Kenapa kok tidak urut 1.1, kemudian 1.2, 1.3, dan seterusnya? Karena di dalam materi atau sebaran distribusinya ternyata tidak urut memang teman-teman. Jadi kalau nanti kita mengajar, kita juga harus memperhatikan distribusi kompetensi dasarnya. Oke ya, saya tunjukkan untuk distribusi KD-nya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat distribusi kompetensi dasar. Untuk di SMA, nanti beda ya antara kelas 10 dan kelas 11 ini berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 lampiran 40. Jadi untuk kelas 10 ya, kelas 10 ini materinya ternyata 1.1 semester ganjil, 1.3 di semester ganjil. Lalu yang 1.3-nya, 1.2-nya ada di mana? Ternyata 1.2-nya itu ada di semester genap. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. 1.2 meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama, menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk KD 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 ada di semester genap. Nah, karena dia ada di semester genap, maka dalam menyusun prota ya kita masukkan materi KD nomor 1.2 dan seterusnya itu kita masukkan di semester genap. Begitu juga untuk materi yang berikutnya di semester genap, ternyata dia setelah KD nomor 1.2 itu tidak 1.3 tapi 1.4. Kenapa? Karena yang 1.3-nya itu sudah masuk di semester 1 atau semester ganjil. Nah, ini 1.3 masuk di semester ganjil. Maka nanti kita tinggal mengurutkan saja sama seperti format yang ada di distribusi KD ini. Oke ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan distribusi kompetensi dasarnya. Oke, kita kembali ke prota lagi. Oke, sudah. Kalau sudah, tinggal kita hitung saja alokasi waktunya. Misalnya ada semester 1 tahun ini ada 100 jam pelajaran. Nah, tinggal kita masukkan misalnya untuk surat Al-Hujurat. Nah, karena di sini ada banyak, misalnya ada membaca, kemudian ada mendemonstrasikan, kemudian ada sampai pada menyajikan, berarti butuh waktu yang lama. Misalnya kalau cuma 3 kali tatap muka saja tampaknya tidak cukup, maka 4 tatap muka, karena 4 tatap muka di SMA itu ada 1 kali tatap muka ada 3 jam pelajaran, atau 1 pekan atau 1 minggu, maaf, 1 pekan atau 1 minggunya ada 3 jam pelajaran, maka alokasi waktu kita, karena kita agendakan ada 4 kali tatap muka, totalnya ada 12 jam pelajaran. Oke ya. Jadi untuk materi pertama tentang surat Al-Hujurat ini kita kita rencanakan ada 12 jam pelajaran misalnya. Kemudian di materi kedua ini Asmaul Husna, ini tampaknya materinya tidak banyak ya. Kemudian beban belajarnya atau tingkat kesulitan materinya tidak begitu tinggi. Ini cukup 3 kali tatap muka, maka 9 jam pelajaran saja misalnya. Oke, kita buat 9 jam pelajaran. Oke ya. Nah, kemudian untuk ada berpakaian. Nah, ini nanti ada misalnya karena bentuk kegiatannya untuk ada berpakaian, nanti kita akan
banyak mensimulasikan misalnya, oh ini tampaknya juga butuh waktu yang cukup lama, misalnya 10 jam pelajaran. Ya sudah, nanti kita tulis saja 10 jam pelajaran. Gitu saja. Ini nanti menyesuaikan. Oke ya. Dan seterusnya ya, ini masih saya kosongi, nanti silahkan teman-teman isi sesuai dengan jumlah materi yang ada di masing-masing kelas. Jadi nanti juga diisi sampai sini, kemudian kalau sudah nanti kita jumlah. Nah, yang sama jumlahnya karena misalnya total jumlahnya itu ada 100 jam pelajaran misalnya, itu sudah kita tulis saja 100 jam pelajaran. Oke. Ini kita buat 100 jam pelajaran misalnya. Oke, ini ya. Nah, ini untuk program tahunan. Jadi kita hitung selama 1 tahun itu jumlah alokasi waktunya ada berapa jam pelajaran. Misalnya di sini ada 100 jam pelajaran, itu udah. Kalau berdasarkan perhitungan itu ada 100, maka di sini ya ada 100 dan seterusnya ya. Nanti menyesuaikan dengan perhitungan di analisis alokasi waktu masing-masing yang sudah teman-teman praktekkan. Oke, itu untuk program tahunan. Nah, biasanya untuk program tahunan, kalau teman-teman mengajar di sekolah itu biasanya ya, di bawah program tahunan di sini nanti ada tanda tangan misalnya. Sama seperti analisis alokasi waktu yang kemarin sudah saya contohkan. Cuma di sini tidak saya buat ya, nanti silakan kalau teman-teman mengajar ya nanti di sini dibuat saja. Ya sama lah seperti format yang ada di analisis alokasi waktu. Oke, itu untuk program tahunan. Nah, sekarang di program semester. Apa itu program semester? Program semester itu merupakan penjabaran dari program tahunan, sehingga program tersebut tidak bisa disusun sebelum tersusunnya program tahunan. Jadi promes atau program semesteran ini merupakan turunan, maka dia akan dibuat kalau kita sudah membuat program tahunan. Oke ya. Kemudian di sini langkah-langkah perancangan program semester yang pertama adalah kita perlu menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Menelaah kalender ya seperti yang kemarin kita simulasikan ya, teman-teman kita sudah mensimulasikan bagaimana cara menelaah kalender, termasuk memperhatikan hari-hari yang tidak memungkinkan untuk kegiatan pembelajaran, tidak hanya bersifat menyeluruh, tetapi juga berdasarkan kekhasan masing-masing satuan pendidikan. Kalau misalnya di sekolah saya nanti ada disnatalis tanggal berapa, dan seterusnya, itu yang perlu juga kita perhatikan, itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita perlu untuk menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, libur keagamaan, libur umum, kemudian libur khusus. Artinya seperti yang kita contohkan di analisa alokasi waktu itu sudah, makanya kemarin di pembuatan analisa alokasi waktu saya meminta teman-teman untuk menandai. Ketika di situ ada libur, maka liburnya apa, tanggal berapa dikasih keterangan. Oke ya, itu untuk program semesternya. Kemudian menghitung jumlah hari belajar efektif, ya, dan jumlah jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Ini sudah kita simulasikan kemarin. Teman-teman menghitung hari belajar efektif dan sampai pada menghitung jumlah jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Karena yang namanya program semester itu adalah program yang kita buat dalam 1 semester, maka nanti acuannya adalah untuk 1 semester saja. Bentar ya, maaf ini tadi keluar ya. Nah, kita coba lihat untuk
sorry. Ini ada yang oke ya. Tadi kita sudah sampai di program semester, maaf tadi ada sedikit kendala ya. Oke, di sini ya, di program semester. Nah, kalau kemarin kita sudah menghitung hari efektif, kemudian jam belajar efektif. Langkah selanjutnya adalah mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk satu kompetensi dasar yang sudah kita kita buat ya, seperti yang muncul di layar masing-masing ini. Kemudian untuk program semester itu isinya apa sih? Nah, untuk program semester itu garis besarnya berisi tentang hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Nah, secara umum program semester ini berisi pertama ada identitas. Ini mesti ya. Identitas itu isinya apa saja ya? Satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, kemudian semester, kemudian ada tahun pelajaran. Maaf, ini belum ada semesternya ya. Oke, di sini kelas garis miring semester. Ini misalnya karena saya mengajar di kelas 10 ya tinggal dimasukkan saja kelas 10 semesternya. Ini saya ambil yang genap ya, kemarin kita juga menghitung yang genap. Oke. Nah, untuk analisa alokasi waktu ini kan kita sudah buat ya kemarin. Nah, tinggal saja kita masukkan. Di Prota juga sudah ada, misalnya ini 10 jam pelajaran misalnya, yang di sini ada 10 jam pelajaran. Kemudian di sini tadi penghitungannya, misalnya kita buat bukan 10 jam, kita kan 3 ya. 3 jam pelajaran ya ini untuk contohnya ya, di kelas di SMA itu kan 1 jam pelajarannya, di 1 kali tatap muka itu kan ada 3 jam pelajaran. Nah, misalnya di sini kita gunakan ya bisa sebenarnya 10 jam pelajaran, tergantung bagaimana kita menghitung ya. Misalnya taruhlah di sini kita buat 10 jam pelajaran. Kemudian untuk penilaian hariannya ini 2 jam pelajaran. Tadi kan totalnya ada 12 ya. Ini misalnya 2 jam pelajaran. Begitu juga untuk yang KD3. KD 3.3 misalnya. KD 3.3 misalnya kita agendakan kegiatan pembelajaran misalnya ada berapa? 3 kali tatap muka itu kan ada 9 jam pelajaran. Nah, 9 jam pelajaran nanti kita juga harus menghitung untuk penilaian harian. Nah, misalnya di sini ada 7 jam pelajaran untuk kegiatan materinya, kemudian yang 2 jam pelajaran untuk penilaian harian. 2 jam pelajaran. Misalnya. Kemudian di sini juga sama, menganalisis ketentuan berpakaian misalnya. Di sini misalnya ada berapa? Misalnya ada, kita agendakan di analisa di protanya kan ada misalnya ada 4 kali tatap muka. Kalau 4 kali tatap muka totalnya kan ada misalnya ada 12 jam pelajaran. Kemudian kita buat nanti yang 2 jam pelajaran itu untuk penilaian harian. Nah, jadi untuk totalnya atau perinciannya kan seperti ini. Nah, nanti di sini penilaian akhir semester. Nah, ini nanti di bawahnya masih banyak lagi ya sebenarnya untuk KD-nya ya, kompetensi dasarnya. Ini cuma saya contohkan 3 saja. Misalnya di sini ada 45 jam pelajaran totalnya. Nah, nanti silahkan teman-teman sesuaikan sendiri. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penghitungan di bulannya misalnya. Ini kemarin kan sudah kita hitung ya di analisis alokasi waktu. Nah, di analisis alokasi waktu itu kalau kita coba buka kembali analisis. Nah, oke, nah kita kembali saja dulu.
Nah, untuk apa namanya materi yang sudah kita tentukan ini nanti kita bisa melihat rinciannya di Prota atau di analisis alokasi waktu yang lebih apa namanya yang lebih rinci lagi itu kan ada di analisis alokasi waktunya. Nah, baik yang ada di apa namanya yang ada di Prota atau di analisis alokasi waktu yang memang sudah kita buat kemarin misalnya. Ini saya misalnya melihat di analisis alokasi waktu. Sebenarnya ini kan sama dengan yang ada di Prota ya isiannya ya. Ini Januari, Februari sampai bulan Juni. Cuma tadi yang di Prota kan tidak saya contohkan. Nah, ini untuk yang semester genap. Nah, misalnya di sini pada bulan Januari jumlah minggunya ada 4, kemudian jumlah minggu tidak efektif 0, jumlah minggu efektif ada 4 juga. Nah, ini kemudian perlu untuk kita perhatikan pada minggu keberapa saya melakukan kegiatan pembelajaran dan di minggu keberapa tidak ada kegiatan pembelajaran. Maka dalam kegiatan pembelajaran ini kita juga harus melihat pada kalender pendidikan. Gitu ya. Jadi kalau kita membuat prota itu ya kita membuat promes itu nanti kita juga harus melihat apa namanya protanya dan juga melihat kalender pendidikannya. Nah, ini yang kemarin sudah kita coba hitung. Di bulan Januari itu ada 4 minggu dimulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 24. Nah, di 4 minggu pada bulan Januari ini ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan juga minggu 4. Karena saya mengajar, contohnya saya mengajar hari Senin. Nah, di sini ya, saya hari Senin. Hari Senin tanggal berapa? Ada tanggal 3, 10, 17, dan tanggal 24. Oke ya. Sekarang kita coba isikan di kita isikan di program semesternya. Nah, dari program semester. Oke, di minggu 1, nah ini biasanya untuk pengisiannya ada guru yang ditulis seperti ini. Minggu 2 ada, minggu 3 ada, minggu 4 ada. Minggu 5 misalnya, minggu 5 tidak ada kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian karena minggu 5 tidak ada kegiatan pembelajaran, di sini di apa namanya? Di blok misalnya. Sorry. Ini di blok warna merah misalnya. Nah, ini untuk yang apa namanya tidak ada kegiatan, tidak ada minggunya misalnya. Boleh teman-teman menggunakan tanda seperti ini sebenarnya, tetapi untuk praktek kali ini saya akan meminta teman-teman menuliskan tanggalnya supaya betul-betul teman-teman perhatikan. Ini tanggal berapa misalnya? Ini tadi tanggal 3, kemudian minggu kedua tanggal 10, minggu ke 3 tadi tanggal 17, kemudian minggu berikutnya tanggal 24. Oke, bentar ya ini. Coba kecilkan lagi. Oh, ini kolomnya yang nanti perlu kita buat lebih besar ya. Oke, ini ya nanti untuk ini apa namanya di pengisian di tanggalnya ini saya minta nanti teman-teman tuliskan dengan menggunakan apa namanya format tanggal ya yang nanti teman-teman isikan itu. Kenapa? Supaya kita bisa lebih apa namanya lebih rinci dalam membuat penetapan nanti di materinya gitu ya. Ini kalau nanti kita hanya mencentang kita tidak tahu tanggal berapa. Oke ya, nanti saya minta seperti ini. Nah, ini saya minta teman-teman untuk mengisikan tanggal supaya nanti ketika teman-teman mengajar itu betul-betul tahu tanggal berapa. Jadi tidak asal mencentang gitu ya. Kemudian di bulan Februari. Di bulan Februari berdasarkan pada kalender nanti tinggal dihitung lagi, dilihat lagi gitu. Sama langkah-langkahnya. Di bulan Februari itu ada
1, 2, 3, 4. Ada 4 minggu ya. Kemarin ada 4 minggu. Tetapi di minggu pertama juga masuk. Tinggal dimasukkan saja. Yaitu tanggal ini kita kembali lagi. Ada 4 minggu. Nah, ini tanggal berapa tinggal teman-teman tulis gitu ya. Nanti tinggal teman-teman masukkan. Nah, sama, langkah-langkah berikutnya sama. Nah, cuma nanti tinggal dibedakan saja kalau misalnya nanti ada misalnya tak pada bulan Maret ya. Yang bulan Maret ini misalnya misalnya yang bulan Maret. Bulan Maret di minggu pertama ini tidak ada kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena di bulan Maret itu ada UTS. Nah, di sini saya kasih tanda, misalnya kasih tanda biru. Sorry, keliru. Misalnya saya kasih tanda biru. Nah, udah. Ini berarti di bulan Maret, ini yang warna biru itu nanti ada UTS misalnya. Nah, nanti kemudian, ya nanti tinggal kita sesuaikan saja. Pada minggu keberapa ada agenda apa, tidak ada kegiatan pembelajaran, ya nanti disesuaikan. Oke ya. Itu untuk pengisian, promes misalnya. Kemudian di sini, di minggu kelimanya kan nggak ada juga ini ya. Minggu kelima tidak ada. Sudah kita blok misalnya tidak ada. Ini merah tadi ya. Kita buat yang merah juga misalnya. Sorry, ini ikut. Ini tadi biru ya. Oke. Nah, nanti tinggal kita lihat. Oh, berarti kalau warna biru ini minggu ini masih ada UTS. Kemudian di bulan Juni ternyata di minggu ketiga, minggu kedua itu sudah UAS. Ya, nanti tinggal dikasih teman-teman tandai saja. Oh, ini nanti UAS. UAS, misalnya saya buat hijau misalnya. Oh, ini UAS. Ini UASnya ada 2 minggu. Di minggu kedua dan minggu ketiga itu sudah UAS. Kemudian minggu keempat itu sudah libur akhir semester misalnya. Saya kasih tanda. Nah, tinggal teman-teman nanti masukkan saja tanggal-tanggalnya. Kayak ini untuk program semester. Nanti ini di sini juga di minggu pertama tanggal berapa teman-teman masukkan, minggu kedua tanggal berapa, minggu ketiga dan seterusnya. Ini tinggal teman-teman masukkan tanggalnya. Oke ya teman-teman, itu terkait dengan simulasi pembuatan program tahunan dan juga program semester pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan di forum diskusi yang ada di e-learning. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.